Masih inget nggak tren tahun 2010-an? Ada social media path yang isinya cuma inner circle. Ada kata-kata gaul, cius, nih apa, dan tren yang cuma ada di kalangan anak muda waktu itu. Nongkrong di Sevel. Tapi tren nongkrong yang itu nggak bertahan lama. Tahun 2017, Sevel menutup seluruh outletnya di Indonesia. Pengen tahu kenapa? Jadi gini, buat yang belum tahu, Sevel alias 7-Eleven adalah jaringan toko kelontong asal Amerika Serikat yang beroperasi selama 24 jam. Mereka didirikan di Dallas pada tahun 1927 dengan nama 7-Eleven. Nah, usut punya usut, nama itu sebenarnya berawal dari jam operasional mereka, yaitu dari jam 7 pagi ke jam 11 malam. 7 to 11. 7-Eleven. Tahun 1991, Southland Corporation, pemilik 7-Eleven, akhirnya menjual merek ini atau waralaba ini ke perusahaan asal Jepang. Namanya Ito Yokado. Dan pada akhirnya, kepemilikan 7-Eleven diambil alih seluruhnya pada tahun 2005. Lanjut ke 2008. 7-Eleven akhirnya memutuskan untuk berekspansi ke sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, 7-Eleven bekerja sama dengan perusahaan lokal, yaitu PT Modern International. 7-Eleven pun berkembang cukup pesat pada saat itu. Tahun 2010, dia udah buka 21 toko. 2 tahun kemudian, mereka buka 100 toko. Dan kalau kita lihat-lihat sih, pertumbuhan ini bikin bisnis mereka terlihat menjanjikan ya. Tapi, kok ya bisa Sevel bangkrut di Indonesia? Jadi gini, izin usaha yang didapatkan Sevel di Indonesia bukanlah minimarket, melainkan restoran atau tempat makan. Makanya outlet Sevel di Indonesia itu kebanyakan gede-gede, buat nampung meja dan kursi yang dipakai buat nongkrong. Nah, karena bisa dipakai buat nongkrong inilah, makanya Sevel di Indonesia populer banget di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bayangin, ada tempat nongkrong yang jual makanan dan minuman tapi harganya lebih murah daripada kafe yang itu tuh. Tapi meski terbilang ramai, ada satu fenomena yang bikin Sevel ini susah untuk berkembang di Indonesia. Namanya rojali. Rombongan jarang beli. Katanya sih orang-orang yang datang ke Sevel itu banyak, bergerombol, rombongan. Tapi yang beli cuma satu. Udah gitu, nongkrongnya berjam-jam pula. Bayangin deh. Idealnya, setiap satu orang yang datang ke Sevel, satu orang itu melakukan pembelian juga dong. Tapi, karena gerombolan rojali ini nih, Sevel kena yang namanya opportunity cost. Sevel kehilangan pendapatan dari orang-orang yang tadinya mau datang ke Sevel buat beli sesuatu, tapi balik kanan, gara-gara ngeliat ini tempat rame banget. Jadi, meskipun lega, Sevel nggak bisa memaksimalkan luas lahan yang mereka punya. Bener nggak sih anggapan ini? Atau jangan-jangan kamu jadi salah satu rojalinya Sevel ya? Coba deh, ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Penyebab kedua, biaya sewa. Nah, izin Sevel sebagai restoran ini tentunya bikin biaya sewa mereka membengkak. Gede. Beda dengan di Singapura dan Thailand misalnya. Di sana izinnya tuh sebagai minimarket. Jadi luas areanya bisa lebih kecil. Tentunya biaya sewa yang dikeluarkan lebih kecil juga dong, harusnya. Udah gitu, Sevel di Indonesia butuh area lebih luas, selain karena izinnya restoran, juga karena mereka butuh tempat parkir. Udah tahu dong, orang Indonesia suka naik motor kemana-mana, termasuk ke minimarket. Otomatis mereka butuh nyediain space buat parkir motor. Nah, strategi bisnis mereka yang fokus di Jakarta dan di area perkantoran atau bisnisnya, itu bikin tarif sewanya lebih mahal dibanding ya kalau di luar Jakarta dan di area-area yang bukan komersial dan bukan perkantoran. Dikutip dari lembaga pemeringkat internasional atau Fitch Rating, tarif sewa lahan di Sevel pada 2016 itu naik 28%. Padahal itu adalah tahun ketika mereka memutuskan untuk tutup. Bayangin, kalau jumlah outlet mereka masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasti biaya sewanya lebih gede lagi. Penyebab nomor 3, kompetisi. Nah, sebenarnya siapa aja sih kompetitor dari Sevel?
Karena model bisnis Sevel di Indonesia itu adalah restoran, otomatis mereka juga harus berkompetisi dengan kebanyakan restoran, yaitu fast food chain atau restoran cepat saji, dan restoran yang tradisional lah, kayak misalnya ayam geprek, pecel lele, yang biasa jadi ongkosnya lebih murah biaya operasionalnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2016 jumlah outlet minimarket di Indonesia tumbuh dari 12.000 ke 40.000, dan ini terjadi hanya dalam waktu 10 tahun. Dan kalau bicara soal minimarket di Indonesia, tahu dong siapa juaranya? Ya, betul. Indomaret dan Alfamart. Keduanya ini kayak saing-saingan banget lah. Di saat ada Indomaret, pasti nggak jauh dari situ ada Alfamart. Di saat ada Alfamart, nggak jauh dari situ ada Indomaret. Bayangin, tahun 2017 aja ada 10.000 Alfamart dan 15.000 Indomaret. Sementara itu, Sevel baru 190 outlet. Kebayangkan jadi Sevel di Indonesia? Saingannya berat, bos! Regulasi pemerintah juga jadi salah satu penyebab loh dalam tutupnya Sevel di Indonesia. Pada 2015, pemerintah melarang penjualan minuman beralkohol di convenience store atau di minimarket. Nah, larangan ini ternyata cukup memukul penjualan Sevel. Soalnya penjualan mereka turun sekitar 24% setahun kemudian. Ya, emang sih, namanya juga nongkrong. Kayaknya kurang sedap aja gitu kalau minumnya Oki Jelly Drink, Granita, ya gitu deh. Di sisi lain, pendapatan Alfamart sama Indomaret justru naik di tahun yang sama. Larangan penjualan minuman keras tuh nggak terlalu ngaruh buat mereka, karena mereka punya varian produk yang lebih luas gitu buat dijual, ketimbang cuma ngandelin itu aja. Ada kabar juga nih yang bilang bahwa Sevel sulit ekspansi keluar Jakarta karena statusnya sebagai perusahaan asing. Beda sama Indomaret dan Alfamart yang lokal punya. Alhasil Indomaret dan Alfamart kokoh meningkatkan pendapatannya dan eksistensinya di seluruh Indonesia. Tapi dengan semua yang udah terjadi ini, juru bicara Sevel bilang bahwa Indonesia merupakan pasar yang masih penting buat mereka. Kabarnya mereka masih cari cara dan model bisnis baru buat masuk ke negara kita. Nah, itu tadi adalah alasan kenapa kita nggak lihat Sevel lagi di Indonesia. Semoga ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari kisah bisnis ini. Sekian dari Bikalva, like kalau suka, share kalau bermanfaat. Saya Zulfian Prasetyo, I'll see you in the next video. Bye.